Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Marlina SPD, guru biologi di SMA Negeri 5 Sejunjung yang beralamat di Kabupaten Sejunjung, Provinsi Sumatera Barat. Tahun ini alhamdulillah saya juga menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji juga guru pamong, mohon arahan dan bimbingannya agar kedepannya pembelajaran yang saya laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah Ananda, karena ini hari sudah siang, jadi kita harus menumbuhkan semangat sendiri. Jadi tolong lihat dulu kiri kanannya, depan belakang. Kalau masih ada sampah silakan diambil dan dibuang dulu kalau masih ada. Jadi kalau sudah tidak ada ya kita belajar. Keluarkan buku biologinya dan simpan buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran biologi. Karena hari ini jam ini adalah jam pelajaran biologi. Kepada adik yang lama nanti dipimpin doanya ya. Silakan sebelum belajar kita berdoa dulu supaya ilmu yang Ananda dapatkan nanti berkah dan ibu mengajarnya juga enak. Sehingga proses PBM kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan Aditya Warma. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa diberi keberkahan dan proses PBM kita berjalan dengan baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mencek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Aditya Warma, Hadir, Bu. Airin Diva, Juliana, Mirza, Nabila Rabani, Najwa. Baiklah Anda semuanya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air dan juga untuk meningkatkan semangat kita hari ini agar belajar lebih semangat karena udah siang ya. Jadi sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Silakan berdiri semuanya Ananda. Maju. Kita diserang
sudah bagus kembali. Baiklah Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi ekosistem, di mana minggu lalu kita telah mempelajari mengenai berbagai interaksi komponen biotik di dalam ekosistem. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Silakan. Silakan Nabila Rabani. Netral, predasi, parasitisme, komensalisme, mutualisme, alelopati, sama kompetisi, Bu. Bagaimana Anda? Apakah yang disampaikan Nabila Rabani sudah benar? Sudah. Jadi pertemuan minggu lalu kita telah membahas berbagai macam interaksi komponen biotik di dalam ekosistem seperti yang telah disampaikan oleh Nabila tadi. Karena Nabila telah menjawab dengan benar, Ibu akan memberi Nabila sebuah pena. Tepuk tangan untuk Nabila Rabani. Baiklah Ananda, seperti biasanya sebelum kita masuki materi hari ini, Ibu akan melihat dulu kemampuan Ananda, yaitu dengan pretest. Silakan keluarkan kertas lembar, kita pretest dulu. Over dari belakang saja. Bagaimana Anda? Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya. Baiklah Ananda, hari ini kita akan mempelajari materi daur biogeokimia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan unsur-unsur kimia. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa? Unsur kimia yang jumlahnya terbatas selalu tersedia di alam. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Coba Anda lihat. Jadi kita akan mempelajari mengenai KB310, yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian ada indikatornya, menganalisis konsep daur biogeokimia. Kemudian yang kedua, membedakan macam-macam daur biogeokimia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai melalui studi literatur, pengamatan video, dan diskusi kelompok menggunakan LKPD berbasis masalah. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis konsep daur biogeokimia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan macam-macam daur biogeokimia. Jadi inilah dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Materi kita hari ini adalah daur biogeokimia. Biogeokimia ini berasal dari tiga kata, yakni biologi, geologi, dan kimia. Jadi daur biogeokimia itu adalah rangkaian proses perpindahan unsur atau senyawa kimia mengalir melalui organisme perantara menuju lingkungannya dan kembali lagi ke organisme tersebut. Jadi macam-macam yang termasuk ke dalam daur biogeokimia antara lain daur nitrogen, daur air, daur karbon, daur belerang, dan daur fosfor. Jadi sebelum Ananda Ibu kasih LKPD, Ananda terlebih dahulu akan menonton video pembelajaran mengenai daur biogeokimia.
Daur biogeokimia. Kalian tahu gak sih apa itu daur biogeokimia? Jadi, daur biokimia diambil dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Daur biokimia merupakan istilah yang dibuat oleh Hans Johnson yang artinya ilmu tentang pertukaran. Jadi itu Ananda video pembelajaran kita, dan selanjutnya Ananda akan mengerjakan LKPD berbasis masalah, dan untuk di LKPD ini kita akan fokus ke daur air, daur cair ya. Ananda berdiskusi lebih kurang 15 menit saja. Ini materi aja. Ini LKPD-nya. Bagaimana? Masih semangat walaupun sudah siap? Masih ya. Kita harus semangat karena daur biokimia ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Coba Anda baca LKPD-nya, baca bahan ajarnya. Sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, silakan ditampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2 gimana? Kelompok 3 atau kelompok 1? Siapa yang terlebih dahulu? Silakan. Kelompok 1, ya Bu, silakan. Kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusinya ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya moderator Aditya Warman bersama teman-teman saya, Nabila Rabani sebagai pemateri, Najwa Putri, Juliana Putri Dalia, dan Arin Pas sebagai anggota. Untuk pembaca materi kami silakan kepada Nabila. Nabila silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu apa permasalahan yang didapat dari artikel dampak penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan. Yang pertama, kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Yang kedua, penebangan hutan yang menyebabkan terkikisnya 70-75% kayu. Yang ketiga, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara. Jadi, apa dampak dari permasalahan itu dan bagaimana solusinya? Dampaknya yang pertama, mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Nah, solusinya adalah yang pertama, melakukan reboisasi atau penebangan kembali. Yang kedua, memberi sanksi kepada pelaku. Yang ketiga, melakukan penyuluhan pada masyarakat. Itu tadi merupakan hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah dari teman-teman semua ingin bertanya? Kalau ada yang jawabannya tidak sama atau apa, ingin berikan pendapatnya mengenai masalah, dampak, dan solusi dari artikel berbasis masalah kita hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan poin-poin dari yang teman-teman sudah tadi. Menurut saya, poin-poin yang dapatnya yaitu adalah di lain sisi penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Sekian, terima kasih. Jadi Vera Veriska menemukan masalah lain atau menambahkan satu lagi masalah di luar yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi yang tampil, benar kan? Ya, memang benar. Ada 4 masalah yang urgent yang ditemukan dalam artikel penebangan hutan secara liar tersebut. Yang ditambahkan oleh Vera tadi yaitu penebangan liar dapat mengakibatkan berkurangnya resapan air sehingga bisa menyebabkan bencana banjir dan longsor.
Kira-kira masih ada yang lain yang bertanya atau memberikan tanggapan? Masih ada? Kalau tidak ada, silakan Aditya Warman ditutup diskusinya. Silakan dilanjutkan. Baik, hanya itu saja hasil dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok apa lagi? Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan yang nomor 3 mengenai manfaat pepohonan dalam menjaga siklus air. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya dengan teman-teman di depan ini akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi biogeokimia. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mirza Yona sebagai moderator. Di samping saya ada Zia Aprilia sebagai pemateri. Dan di samping saya ada Salsabila Rosalba dan Nur Amalia Hairul sebagai anggota. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyimak penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Zia. Kepada Zia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskanlah menurut pendapat Anda apa manfaat pepohonan dalam menjaga siklus air di bumi ini. Melalui akar pohon, air diserap kemudian dialirkan ke daun, menguap lalu dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang, daerah tersebut akan menjadi gersang dan tidak ada lagi yang akan membantu tanah menyerap lebih banyak air. Yang kedua, pohon memediasi siklus air dengan bertindak sebagai pompa biologis. Pohon menyedot air dari tanah dan menyimpannya ke atmosfer dari cairan menjadi uap. Yang ketiga, pohon juga mencegah banjir dengan menjebak air ketimbang membiarkannya mengalir ke sungai. Hanya itu yang Pak saya sampaikan. Sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan materi lebih lanjut? Dipersilahkan. Atau mungkin ada yang menambahkan? Selain yang 3 disampaikan oleh kelompok 2, mungkin ada manfaat lain pepohonan dalam menjaga siklus air. Baiklah, kepada Airi dipersilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan beberapa manfaat pepohonan di dalam menjaga siklus air. Yang pertama yaitu pohon memiliki efek pendingan lokal, di mana pohon memberikan naungan yang mempertahankan suhu tanah dan sebagai hal yang paling gelap di lanskap. Yang kedua, pohon dapat menyerap panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau sudah pas? Baiklah, terima kasih kepada Airin dan teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan kami. Sekian dari kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Silakan kelompok terakhir menyampaikan hasil diskusinya. Masih semangat kan? Masih. Walaupun sudah siap, kita harus semangat biar ilmunya dapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Saya, Wainisa Putri, sebagai moderator, Vera Kariska, penyuluhan materi, Tria, Pipi, dan Ullah sebagai anggota. Baiklah, kita persilakan kepada penyampaian materi Vera Kariska kepada Vera dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke LKPD ya. Dari gambar di bawah ini, tentukanlah jenis daun biogeokimia yang terdapat pada gambar. Yang selanjutnya,
jelaskanlah proses masing-masing daur biogeokimia di atas. Pada gambar pertama, itu merupakan daur nitrogen. Yang kedua merupakan daur air. Di sini daur nitrogen adalah suatu konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Sedangkan daur air dimulai dari proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena adanya energi panas dari matahari, air dalam bentuk cair, dan beragam sumber seperti laut, danau, sungai, dan lain-lain berubah menjadi uap air dan naik ke atas lapisan atmosfer. Sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, itulah hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk jadi itulah Ananda permasalahan yang ada pada LKPD yang telah Ananda selesaikan tadi. Karena memang fokus kita di LKPD adalah siklus air. Karena itu tadi adanya penebangan hutan, penebangan pohon secara liar bisa mengakibatkan terganggunya siklus air. Di daerah kita saja, yang contohnya sangat bisa kita lihat mengalir aliran batang sumpur dari Nagari Ulan sampai ke Nagari Manganti. Coba Anda perhatikan, seandainya satu malam saja hujan dengan volume yang lebat, hujan yang lebat bisa menyebabkan banjir. Pernah nggak kalian melihat batang sumpur banjir? Pernah. Baru ini pernah terjadi. Pernah ibu nggak pergi sekolah? Gara-gara di daerah Ucang Labuh sana itu naik air sampai ke jalan. Dan coba Anda perhatikan, seandainya kemarau agak berminggu saja, debit batang sumpur akan berkurang. Kenapa? Karena memang di daerah kita ini saja, contohnya yang bisa kita lihat secara real, masih terjadi illegal logging, masih terjadi penebangan hutan di daerah aliran sungai dan di daerah hulu sungai. Itu salah satu indikator terjadinya penebangan hutan. Jadi siklus air itu tidak stabil. Jadi di sini ibu akan memperlihatkan data real walaupun bukan di provinsi kita, tetapi ini penelitian terbaru bulan Januari. Hasil penelitian antara Bayu Pratama ini melakukan penelitian pada 20 Januari 2021, di mana ia mengatakan di Kalimantan Selatan itu terjadi penurunan luas hutan alam di daerah aliran sungai sebesar 62,8%. Jadi terjadi penurunan terbesar itu terjadi pada tahun 1990 sampai tahun 2000 sebanyak 55,5%. Berarti sudah lebih dari separuh hutan yang ada di aliran sungai itu habis di Kalimantan Selatan. Kebetulan ibu tidak menemukan artikel untuk daerah Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah gambaran secara umum di negeri kita Indonesia. Sehingga tadi di dalam LKPD Ananda itu negara dirugikan sampai dengan 73 triliun, ya kan? Ya. Karena adanya penebangan hutan secara liar. Jadi ibu berharap seandainya Ananda nanti menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang berwenang, benar-benar solusi yang diharapkan itu tadi terjadi, memberikan sanksi kepada pelaku
yang melakukan illegal logging. Misalnya ada pernahnya siapa yang tertangkap melakukan illegal logging di daerah aliran sungai atau di hulu sungai, nanti akan didenda misalnya 100 sak semen seperti itu misalnya. Jadi benar-benar solusi yang diinginkan itu tercapai. Jadi ada berapa solusi tadi? Melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian melakukan reboisasi dan penanaman kembali, dan juga memperketat undang-undang tentang illegal logging. Jadi seperti itu. Kira-kira Ananda sudah memahami mengenai materi daur biogeokimia? Sudah. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita hanya sampai di sini. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini, apa itu daur biogeokimia dan macam-macam daur biogeokimia? Silakan. Silakan Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mirza Yona akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita dapat pada hari ini. Yang pertama yaitu, apa sih itu daur biogeokimia? Daur biogeokimia merupakan rangkaian proses perpindahan unsur atau senyawa kimia yang mengalir melalui organisme perantara menuju lingkungannya dan kembali ke organisme tersebut. Daur-daur unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut daur biokimia. Dalam daur biogeokimia dikenal ada dua macam daur, yaitu yang pertama daur edafik. Daur edafik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah berbentuk gas di udara. Contohnya daur fosfor. Yang kedua, daur atmosferik adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Unsur-unsur kimia tersebut antara lain air, karbon, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Mirza Yona telah memberikan kesimpulan hari ini mengenai pembelajaran kita mengenai materi daur biogeokimia, Ibu akan memberi Mirza Yona sebuah pena. Silakan tepuk tangan untuk Mirza Yona. Kira-kira masih ada yang ragu dengan daur biogeokimia itu apa? Yang pertama tadi seperti yang disampaikan di awal, bahwa berasal dari 3 kata, yakni biologi, geologi, dan kimia, yang merupakan rangkaian proses perpindahan unsur atau senyawa kimia yang mengalir melalui organisme perantara menuju lingkungannya dan kembali lagi ke organisme tersebut. Nah, jadi semuanya sudah paham apa itu daur biogeokimia. Nggak ada lagi yang berbeda persepsinya di lokal ini. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita akan post-test terlebih dahulu. Silahkan duduk sini kembali. Akan berbeda jawabannya dengan kulit tes tadi, karena sekarang sudah belajar. Silahkan diisi di lembar ini saja. Boleh sih Ibu. Benar Bu. Ya, isi nama dan surat. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin Ananda memberikan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, materi hari ini, dan bagaimana Ibu mengajar. Satu dari kelompok 1, satu dari kelompok 2, dan satu dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu mengajar hari ini sangat baik sekali dan kami semua mengerti apa itu daur biogeokimia.
Dan saya sangat semangat sekali dan antusias sekali untuk mempelajari di dalam tentang ini. Baik, mungkin hanya itu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mungkin hanya itu saja. Sekarang kepada Aditya Warman, silakan dipimpin doa bersama sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Silakan Aditya Warman. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak.